Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan sukses, serta semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Dr. Siti Mas'ulah MPD dengan NUP3 9346 7636 6423 7003. Saya adalah dosen tetap program studi pendidikan dasar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya dalam bidang pengajaran, yakni mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran pendidikan dasar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi DYS dengan mahasiswa, dan terakhir sistem penilaian mata kuliah. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran pendidikan dasar merupakan mata kuliah wajib pada program studi S2 pendidikan dasar dengan kode mata kuliah PDA SUM 8003. Mata kuliah ini disajikan pada semester 1 dengan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk mengkaji secara kritis terkait kurikulum dan desain pembelajaran yang dikembangkan pada jenjang pendidikan dasar. Mata kuliah ini juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa bisa praktek mengembangkan kurikulum sekolah lengkap dengan desain pembelajarannya dengan mengacu kepada teori dan standar yang berlaku. Untuk selanjutnya, bagaimana kemampuan yang diharapkan? Deskripsi kompetensi yang diharapkan pada mata kuliah ini sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu mengkaji secara kritis terkait dengan konsep, prinsip, dan teori pengembangan kurikulum dan rancangan pembelajaran berdasar prinsip pedagogi, andragogi, dan heutagogi, serta mempraktekkan dalam pendidikan dasar. Dari CPMK tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sub CPMK mata kuliah yang lebih spesifik. Misalnya, mahasiswa memahami konsep dasar kurikulum, mahasiswa memahami hakikat, fungsi, dan prinsip pengembangan kurikulum, mahasiswa menganalisis model pengembangan kurikulum, pendekatan pengembangan kurikulum, organisasi dan struktur program kurikulum, dan secara spesifik lainnya. Baik, selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Dalam mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran pendidikan dasar, ini ada beberapa topik yang akan dibahas pada satu semester. Topik tersebut antara lain konsep dasar kurikulum, hakikat, fungsi, asas, dan prinsip pengembangan kurikulum, model pengembangan kurikulum, pendekatan pengembangan kurikulum, organisasi dan struktur program kurikulum, pembelajaran sebagai implementasi kurikulum, karakteristik kurikulum yang berlaku secara nasional, desain pembelajaran pendidikan dasar berdasar prinsip pedagogi, andragogi, dan heutagogi, perkembangan kurikulum di Indonesia dan beberapa negara, implementasi kurikulum pendidikan dasar, serta pengembangan kurikulum sekolah lengkap dengan desain pembelajarannya dengan mengacu kepada teori dan standar yang berlaku. Berikutnya adalah sistem pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dijelaskan sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, mahasiswa dan dosen saling berkenalan dan membahas kontrak perkuliahan selama satu semester yang terdapat di rencana pembelajaran semester atau RPS. Perkuliahan ini dilakukan selama 16 kali pertemuan. Kegiatan perkuliahan dilakukan secara offline dan online dengan variasi sinkronus dan asinkronus melalui si pejar. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara bervariasi untuk bertujuan untuk mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel dan interaktif. Kemudian bagaimana terkait dengan metode pembelajarannya? Pada mata kuliah ini, metode pembelajaran dirancang supaya mahasiswa bisa berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran melalui pemilihan mode pembelajaran yang bervariasi juga, seperti discovery learning, contextual learning, problem based learning, project based learning, yang tentunya telah dimodifikasi ya. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya gunakan juga bervariasi, yaitu ada ceramah interaktif. Di sini nanti dalam pembelajarannya saya menyampaikan materi inti secara ringkas, kemudian membuka ruang tanya jawab. Kemudian ada metode diskusi kelompok. Dalam perkuliahan nanti terdapat studi kasus ataupun permasalahan real yang diselesaikan secara berkelompok seperti itu, dan ini tujuannya untuk menumbuhkan kemampuan mahasiswa berpikir kritis, kolaboratif, serta kemampuan pemecahan masalahnya. Kemudian ada metode observasi, ada studi kasus dan praktek, ada project based learning, dan refleksi. Bagaimana terkait dengan interaksi DYS dengan mahasiswa? Peran DYS dengan mahasiswa sangat penting dalam perkuliahan, mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran pendidikan dasar ya.
Di sini DYS memberikan pengalaman belajar secara offline dan online, tentu dengan variasi sinkronus dan asinkronus pada si pejar. Seperti itu, DYS berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang aktif mendorong mahasiswa berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Adapun bentuk interaksinya yang diterapkan meliputi diskusi di kelas baik secara offline ataupun online, kemudian presentasi dan peer feedback, kemudian dalam refleksi pembelajaran serta umpan balik yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah sistem penilaian. Penilaian dalam mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran pendidikan dasar ini mencakup 5 komponen utama, yaitu UTS dengan bobot 15%, kemudian UAS dengan bobot 20%, partisipasi mahasiswa dan pembelajaran dengan bobot 10%, serta penilaian proyek ini bobotnya yang tertinggi 50%, dan ada penilaian terkait dengan keaktifan mahasiswa di kelas, bobotnya sebesar 5%, seperti itu. Selain dari penilaian umum tersebut, saya juga menetapkan indikator khusus untuk menilai berbagai tugas mahasiswa secara lebih spesifik, misalnya indikator untuk menilai presentasi mahasiswa, kemudian penilaian saat diskusi, kemudian penilaian terkait dengan observasi mahasiswa ke lapangan, dan penyusunan artikel ilmiah oleh mahasiswa. Dengan indikator-indikator tersebut, saya berharap mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan akademik serta profesional dan tanggung jawab secara menyeluruh selama menempuh mata kuliah ini. Demikian pernyataan diri dosen sebagai bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK-TPT, khususnya dalam pengajaran mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran pendidikan dasar. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana saya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran di kelas. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran pendidikan dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Ya, alhamdulillah kita di hari ini bisa dipertemukan ya, meskipun via tatap maya seperti itu. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat mengikuti perkuliahan daring hari ini. Ya. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan topik yang menurut saya sangat penting ya, yaitu menganalisis karakteristik kurikulum yang berlaku secara nasional. Mengapa topik ini saya anggap penting? Ya, karena kurikulum itu adalah kerangka dasar ya yang mengatur arah, tujuan, dan isi pendidikan di Indonesia. Ya, melalui kurikulum nasional, pemerintah sudah berupaya untuk memastikan terkait dengan pemerataan mutu pendidikan serta kesetaraan hak belajar di seluruh wilayah Indonesia, dari perkotaan sampai di pelosok-pelosok desa seperti itu. Namun di sisi lain, di Indonesia ini yang kita sudah mengetahui juga bahwasanya Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik itu beragam dari segi budayanya, sosial, ekonomi, dan geografisnya itu bermacam-macam, berbeda-beda seperti itu ya. Nah, inilah sebabnya ketika seorang guru dalam menerapkan sebuah nasional di daerah tertentu, dia juga harus mampu ya menyelesaikan ataupun menyesuaikan dengan konteks lokal tanpa mengabaikan standar nasional yang sudah ditetapkan seperti itu ya. Oleh karenanya hari ini kita akan bersama-sama membahas terkait apa saja karakteristik dari kurikulum nasional ini yang harus kita pahami ya. Saya mengetahui di sini Bapak Ibu mahasiswa di kelas offering D2 ini banyak yang sudah bertugas seperti itu ya. Ada juga ibu kepala sekolah seperti itu ya. Mungkin juga ada yang masih belum bertugas ya. Namun sebagai seorang calon pendidik itu nanti juga perlu memahami terkait dengan materi ini seperti itu. Kemudian yang akan kita pelajari atau kita bahas itu terkait dengan bagaimana menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan. Kemudian apa saja sih tantangan-tantangan yang mungkin muncul ya saat implementasikannya seperti itu ya. Jadi pada kesempatan ini bersama-sama nanti perkuliahan ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti akan saya berikan sebuah kasus seperti itu, teman-teman akan secara berkelompok ya, meskipun kita daring kita tetap akan menyelenggarakan diskusi kelompok seperti itu. Dan ada ya grup-grup WA yang sudah kita bentuk pada pertemuan kemarin seperti itu. Nah itu kita bisa manfaatkan. Jadi nanti semuanya saya harapkan bisa berpartisipasi dalam diskusi seperti itu, memberikan refleksi, jawaban-jawaban, pendapat, ide-ide seperti itu. Karena itulah dengan cara inilah kita bisa belajar bersama seperti itu ya. Baik, sebelum kita lanjut kepada topik diskusi berikutnya, alangkah lebih bagusnya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya, semoga nanti apa yang kita diskusikan ini bisa memberikan manfaat dan bisa bernilai ibadah untuk kita semuanya ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan, saya persilakan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Berikutnya sebelum lebih lanjut saya coba Bapak Ibu merefleksi ataupun merespon ya terkait mengapa sih kita ya Bapak Ibu seorang yang sudah tugas sebagai pendidik ataupun yang akan menjadi calon pendidik seperti itu perlu betul-betul memahami karakteristik dari kurikulum nasional
sebelum menyusun rancangan pembelajaran di kelas seperti itu ya. Apakah karena memang kurikulum itu hanya sekedar dokumen saja ya, atau ada nilai-nilai penting yang perlu kita jaga seperti itu? Ya, silahkan mungkin ada yang mau menyampaikan jawabannya secara langsung seperti itu, atau mau dituliskan di kolom chat. Baik, Bu Faiza tadi itu sudah langsung raise hand seperti itu ya. Baik. Bu Faiz atau oh baik ya. Silakan Pak Sam menyampaikan terkait dengan pendapatnya ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya itu untuk pemahaman karakteristik kurikulum nasional itu penting karena akan menjadi dasar kita merumuskan capaian pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional. Tetapi tetap memungkinkan adaptasi di tingkat lokal itu seperti itu. Menurut saya seperti itu. Baik, sangat luar biasa ya jawaban dari Pak Samsiar tadi itu. Kenapa sih? Karena kurikulum nasional memang menetapkan standar capaian yang sama-sama harus dijaga di seluruh Indonesia seperti itu ya. Tapi guru ataupun pendidik tetap harus menyesuaikan implementasinya, disesuaikan dengan peserta didiknya ataupun lingkungan di daerah tempat bertugas seperti itu. Oke, ada Bu Nita, ya silakan Bu Nita. Terima kasih Bu Siti Masula untuk kesempatannya. Menurut saya, kurikulum nasional itu mencerminkan arah dan filosofi pendidikan yang ada di Indonesia ini. Jadi, kalau kita tidak memahaminya dengan baik, rancangan pembelajaran itu akan menyimpang dari nilai-nilai dasar pendidikan Indonesia. Jadi, kurikulum itu memang sangat penting untuk mencerminkan arah dan nilai filosofi pendidikan. Terima kasih. Baik, pendapatnya dari Bu Nita juga luar biasa ya, betul sekali ya. Jadi memang kurikulum itu tidak hanya seperti apa ya, Bapak Ibu kan juga menyusun visi misi ya, jadi tidak hanya membawa visi misi dan nilai-nilai pendidikan nasional saja ya, seperti penguatan karakter atau keterampilan seperti itu ya, ataupun kesetaraan pendidikan seperti itu ya. Oke, baik. Ada yang mau sampaikan ini? Bu Faiz kah ini mikrofonnya? Yes, saya Bu. Oh, baik, silakan Bu Faiz. Kalau menurut saya dengan memahami karakter kurikulum nasional, kita tuh bisa memastikan rancangan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada pengetahuan semata, tetapi juga mengembangkan keterampilan, sikap dan profil pelajar Pancasila yang menjadi prioritas nasional. Begitu Bunda. Baik, terima kasih Bu Faiz. Sangat baik juga ya ini pendapat yang disampaikan oleh Bu Faiz. Ya, jadi karena sekarang orientasi dari kurikulum nasional itu memang tidak lagi hanya sekedar pada aspek kognitif seperti itu ya, tetapi juga terkait dengan keterampilan abad 21 seperti itu ya, terkait dengan sikap dan nilai-nilai kebangsaan yang itu harus kita tanamkan kepada semua peserta didik kita. Bagus, terima kasih semua untuk responnya. Ya, baik. Nah, kita masuk pada kegiatan inti dari model pembelajaran kita ya, model problem based learning. Seperti itu, saya izin share screen ya terkait dengan studi kasus yang akan kita angkat pada topik di pertemuan ini. Kasus yang akan kita diskusikan bersama-sama ya. Ada seorang guru di daerah terpencil ya, yang beliaunya itu ditugaskan mengajar di daerah terpencil seperti itu, dan harus menerapkan kurikulum nasional di sekolah tersebut. Sementara sekolahnya itu secara fasilitas sangat terbatas gitu ya, sambil tetap menyesuaikan dengan kondisi dan budaya lokal ya. Menurut dari Bapak Ibu semuanya ya, rekan-rekan mahasiswa yang ada di kelas ini, bagaimana sih guru tersebut ya bisa mempertahankan dari karakteristik kurikulum nasional ya tanpa harus mengabaikan kebutuhan peserta didiknya seperti itu. Jadi pertanyaan yang bisa saya sampaikan dari kasus tersebut itu, apa saja karakteristik utama dari kurikulum nasional yang tidak boleh diabaikan? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menyesuaikan kurikulum nasional itu dengan kondisi lokal di daerah tempat guru tersebut mengajar seperti itu. Bapak Ibu di sini ada yang bertugas atau ditugaskan di daerah terpencil yang mungkin dari fasilitasnya dirasa kurang atau yang bagaimana seperti itu? Ya, ada Ibu. Ada ya, oke baik. Jadi nanti kita bisa sharing ya. Baik. Silakan Bapak Ibu bisa berdiskusi seperti itu ya, bisa dengan di grup WA yang sudah kita buat pada teman kemarin seperti itu. Nanti silakan masing-masing kelompok bisa menyampaikan terkait dengan hasil diskusinya. Baik, Bapak Ibu sudah selesai diskusinya. Ada yang mau menyampaikan terkait hasilnya? Silahkan. Bisa raise hand terlebih dahulu, kelompok mana seperti itu bisa disampaikan nanti kelompok berapa kayak gitu ya. Ya, Bu Tutin, monggo Bu Tutin bisa disampaikan dari kelompok berapa seperti itu ya. Terima kasih Ibu Siti Masula atas kesempatannya. Ini dari hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, saya akan menyampaikan terkait dengan pertanyaan apa karakteristik utama kurikulum nasional yang tidak boleh diabaikan. Nah, dari kelompok kami, karakteristik utama kurikulum nasional yang tidak boleh diabaikan itu yang pertama adalah SKL, standar kompetensi lulusan. Kenapa tidak boleh diabaikan? Karena SKL ini menjadi patokan minimum kemampuan siswa yang diakui secara nasional. Tanpa standar SKL ini, siswa di daerah terpencil bisa tertinggal dari siswa yang lainnya. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua yang tidak boleh diabaikan itu adalah standar isi, konten dan materi pokok. Nah, kenapa? Agar peserta didik tetap memperoleh materi inti yang sama sesuai dengan kurikulum nasional, meskipun cara penyampaiannya bisa disesuaikan dengan daerah tersebut. Itu dari kelompok kami. Berikutnya bisa dilanjutkan dari kelompok Bu Latul, monggo. Ya, silakan Bu Latul. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga dari kelompok 1, di mana mau membacakan hasil diskusi kami mengenai apa saja sih kurikulum yang tidak boleh diabaikan, melanjutkan dari yang sudah dijelaskan oleh Ibu Tutin, di mana juga ada prinsip keadilan pendidikan. Nah, di sini sangat penting supaya semua siswa itu dimanapun mereka berada mempunyai hak belajar yang setara. Jadi pendidikan yang adil akan membuka peluang yang sama bagi setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih baik, tanpa adanya batasan maupun batasan dari kondisi geografis ataupun sosialnya. Nah, oleh karena itu dari pemerataan akses dan kualitas tersebut, dan fasilitas pendidikan juga diharapkan nanti mendapatkan prioritas yang sama dimanapun siswa tersebut belajar. Seperti itu. Untuk selanjutnya yang kedua, adanya penguatan karakter dan nilai-nilai Pancasila, di mana tidak boleh dihilangkan karena menjadi pondasi pendidikan nasional untuk membangun profil pelajar Pancasila. Nah, mengapa tanpa pondasi ini nanti arah dan tujuan pendidikan itu akan hilang pijakannya dalam membentuk karakter bangsa. Justru melalui nilai-nilai tersebut, nilai pelajar Pancasila ini, kita dapat membangun profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, mandiri, dan juga cinta tanah air. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasannya yang bisa dijelaskan oleh kelompok saya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Ibu. Mohon izin untuk menjawab tentang pertanyaan yang kedua, yakni tentang bagaimana menyesuaikan kurikulum nasional gitu, dengan melalui strategi begitu. Gitu. Yang pertama bisa menyederhanakan media pembelajarannya. Jika pada sebuah lembaga yang dengan fasilitas yang terbatas, artinya di daerah terpencil begitu, kebanyakan lembaga itu tidak memiliki proyektor atau LCD. Ini bisa menggunakan alat peraga dari bahan yang sederhana atau mungkin bisa memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah. Gitu. Kemudian bisa juga mengaitkan materi dengan budaya lokal. Nah, misalkan sebuah lembaga itu dekat dengan pantai. Nah, ini bisa menjadi sebuah media pembelajaran yang tidak harus mewah tetapi dekat dengan mereka. Bagaimana sih budaya di sekitar peserta didik agar siswa ini merasa pembelajaran ini relevan dengan keseharian mereka sehingga lebih mudah dipahami. Artinya jika mereka ada di sebuah lingkungan pantai, mereka dikenalkan. Pantai ini apa sih pengertiannya pantai? Lalu mata pencaharian di daerah pantai ini apa saja sih? Kemudian apa yang bisa dihasilkan dari pantai? Itu banyak sekali materi yang bisa mencakup dari lingkungan mereka yang ada di keseharian mereka gitu, agar pembelajaran itu lebih bermakna begitu, tidak sekedar abstrak tetapi kontekstual dan dekat dengan mereka gitu Ibu. Mungkin ada teman yang lain yang mau menyampaikan. Silakan, masih ada. Oh, baik. Ada Bu Erika. Ibu. Oke, Ibu. Terima kasih. Mohon izin untuk menambahkan, kami dari kelompok 1 hasil diskusi untuk pertanyaan yang nomor 2 tentang bagaimana menyesuaikan kurikulum nasional dengan kondisi lokal seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rodiatul. Kami menambahkan ada juga kita bisa menggunakan bahasa daerah, Ibu. Jadi sebagai media penjelas, bahasa daerah di sini sebagai media penjelas agar siswa yang masih kesulitan berbahasa Indonesia ini tetap bisa mengikuti materi. Jadi dengan menggunakan bahasa daerah dalam pembelajaran, siswa akan lebih mudah memahami materi. Karena apa? Karena dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini bukan hanya membantu pemahaman saja, tetapi juga melestarikan bahasa daerah yang kini mulai jarang digunakan. Mungkin yang lainnya juga bisa memanfaatkan Ibu sumber belajar lokal atau pemanfaatan aset. Misalnya lingkungan sekitar, kearifan lokal, cerita rakyat yang diimplementasikan di daerah itu perlu disesuaikan dengan konteks lokal dengan tujuan agar lebih relevan, bermakna dan mendukung karakter serta potensi lingkungan sekitar. Kemudian strategi yang lainnya yaitu bisa dengan refleksi berkala. Refleksi berkala ini untuk memastikan strategi adaptasi tidak menyimpang dari standar nasional yang sudah ditetapkan. Refleksi ini juga bisa dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan tim kurikulum sekolah untuk meninjau pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh. Jadi dengan melakukan refleksi berkala ini, sekolah dapat menjadikan kurikulum nasional itu bisa lebih hidup, adaptif, dan kontekstual. Sehingga pembelajaran tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Mungkin itu dari hasil diskusi kelompok 1. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa kelompok 1 ya. Di kelompok 1 di sini menekankan terkait dengan standar kompetensi lulusan ya dan standar isi. Jadi memang menjadi ruh dari kurikulum nasional itu memang dua hal tersebut ya. Jadi saya sangat mengapresiasi jadi ide-ide ataupun tadi ya yang sudah disampaikan dalam memanfaatkan sumber belajar lokal serta menggunakan bahasa daerah ya untuk menjembatani pemahaman siswa. Jadi hal tersebut ini menunjukkan rasa kepedulian pada konteks nyata di daerah terpencil seperti itu. Jadi memang kedepannya kita ataupun Bapak Ibu ataupun calon guru yang ada di kelas ini itu bisa lebih mempertajam terkait dengan bagaimana sih melakukan monitoring atau evaluasinya ya terkait dengan materi ataupun evaluasi adaptasi kurikulum secara berkala tadi. Ya, baik. Satu lagi barangkali ya ada.
yang mau menyampaikan? Baik, ini ada Mbak Rina ya. Silakan Mbak Rina. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang dimana mengenai karakteristik utama kurikulum nasional yang tidak boleh diabaikan. Nah, yang pertama tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh termasuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan yang kedua ialah kompetensi inti dan kompetensi dasar, di mana sebagai arah pembelajaran yang seragam di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya akan ditambahkan oleh Pak Eka. Terima kasih Ibu. Baik, makasih Mbak Rina. Monggo Pak Eka. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk menambahkan dari kelompok 2, yang mana ini merupakan hasil dari diskusi kami. Saya sendiri menanggapi pertanyaan yang pertama itu tentang karakteristik utama kurikulum nasional yang tidak boleh diabaikan, menambahi tadi dari Bu Rina, tadi sudah disampaikan untuk tujuan pendidikan nasional dan KI dan KD, sedangkan yang ketiga menurut kelompok kami yaitu menggunakan atau prinsip inklusivitas dan kesetaraan. Ini sangat penting, karena itu nantinya memastikan semua siswa tanpa diskriminasi memperoleh layanan pendidikan yang setara. Karena Indonesia ini memang wilayahnya secara geografis nasional memang bersifat kepulauan, banyak pulau di Indonesia. Ini memang kurikulum yang butuh karakteristik dan semua di daerah terpencil harus juga tidak diskriminasi terhadap kurikulum tersebut. Jadi pembuat kebijakan harus memperhatikan seperti itu, karena ini nanti juga prinsip kesetaraan. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu sama, cuman nanti strateginya itu beda. Nanti itu guru juga dituntut sebagai inovasi juga nantinya, guru-guru tersebut. Nanti dijelaskan oleh rekan saya untuk strategi menurut kelompok 2 nantinya. Kemudian karakteristik berikutnya menurut kelompok kami yaitu struktur kurikulum yang berjenjang. Jadi ini juga penting menurut kami, yaitu agar siswa itu mendapat pembelajaran secara bertahap dan berkelanjutan sesuai jenjang pendidikannya. Ini sangat diperhatikan sesuai jenjangnya, karena kita sebagai pendidik itu juga untuk usia, ini kan dalam jenjang itu juga usia juga diperhatikan. Ini sangat diperhatikan dalam kurikulum tersebut sebagai karakteristiknya. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eka. Alhamdulillah tidak didominasi ya untuk diskusinya. Bagus. Ya, silakan. Ya, mohon izin Ibu, hasil diskusi dari kelompok kami yaitu seperti yang disampaikan oleh Pak Eka tadi, ada beberapa strategi kita dalam menanamkan karakteristik kurikulum nasional dalam pembelajaran. Salah satunya yang pertama, kita memadukan materi nasional dengan budaya lokal yang ada di sekitar sekolah kita. Salah satu contohnya misalkan kebetulan di daerah kami itu lebih banyak masyarakatnya itu bertani. Jadi di sini kita bisa memasukkan materi IPA itu dikaitkan dengan prakteknya bertani. Seperti bagaimana cara menanam padi yang benar di situ. Jadi kita di situ bisa memasukkan budaya lokal yang ada di daerah situ dalam materi yang akan kita berikan. Kemudian yang kedua, strateginya yaitu dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini kita kebetulan di potensi daerah sekitar lembaga kami itu paling banyak adalah bambu. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan potensi daerah itu bambu dengan memberikan proyek kepada anak-anak membuat hasil kerajinan dari bambu tersebut. Sehingga dengan adanya kerajinan tersebut nanti bisa kita kaitkan dengan materi kewirausahaan, sehingga mereka begitu mereka sudah lulus, mereka akan memiliki keahlian dalam berwirausaha. Kemudian yang ketiga strateginya yaitu kita berkolaborasi dengan masyarakat setempat. Nah, jadi masyarakat yang ada di sekitar kita, terutama yang tokoh masyarakat yang memahami, kita bisa berkolaborasi dengan beliau dengan dijadikan narasumber, kemudian anak-anak kita ajak berwawancara, sehingga di situ nanti pembelajaran akan terasa hidup, karena mereka tanpa mereka sadari mereka mengenal narasumber yang mereka jadikan pematerinya, sehingga di sini akan terjadi dukungan sosial antar masyarakat dengan pendidikan di lembaga tersebut, sehingga anak-anak di situ mendapatkan dukungan dari masyarakat dan dari lingkungannya, sehingga dalam pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Itu Ibu strategi yang sudah kami diskusikan dari kelompok 2. Baik, sudah cukup atau masih ada lagi? Oh iya, Bu Santi respon ini. Monggo Bu Santi. Assalamualaikum, matur nuwun atas kesempatannya Ibu. Selain tadi yang disampaikan oleh rekan saya di kelompok 2, Bu Dina tadi, kita kan di sekolah terpencil tadi Bu ya. Kalau sekolah terpencil itu walaupun dengan keterbatasan teknologi dan internet, tapi kita tidak lupa harus mengenalkan teknologi kepada anak-anak, walaupun teknologinya dalam bentuk yang sederhana. Misalkan kita memanfaatkan apa yang kita punya, smartphone Bu ya. Setiap guru kan pasti mempunyai smartphone itu. Kalau menjelaskan materi tentang lingkungan sekitar ataupun menanam padi, guru bisa membuat sebuah video yang nantinya video kan itu bisa ditampilkan ke anak-anak tanpa menggunakan internet. Jadi bisa ditampilkan. Kemudian bisa merekam materi, nanti bisa diperdengarkan melalui tape recorder Bu ya. Kemudian kita juga menyesuaikan metode penilaian yang akan kita gunakan di dalam kelas dalam pembelajaran tersebut. Misalnya membuat penilaian berbasis proyek atau portofolio tadi yang disampaikan oleh Bu Dina, rekan kami, menggunakan apa tadi Bu Dina, ada bambu Bu Dina ya. Nah, itu juga mempertimbangkan ketersediaan sarana di daerah sekolah tersebut. Tetapi tetap harus mengukur kompetensi nasional yang ada. Begitu Ibu menurut saya Ibu. Baik, terima kasih
kelompok 2 sudah menyampaikan gagasan-gagasan yang sangat komprehensif ini ya. Terutama saat menyoroti terkait dengan pentingnya prinsip inklusivitas ya, dan struktur kurikulum yang berjenjang seperti itu. Ya, baik, saya juga sangat mengapresiasi dari pendapat-pendapat ataupun dari ide-ide dari semua kelompok ya terkait dengan bagaimana memanfaatkan teknologi sederhana seperti itu, karena di sana juga akan memunculkan ya kreativitas ataupun realistis di daerah yang minim jaringan internet seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saran dari saya terkait dengan kelompok 2 mungkin bisa menambahkan terkait dengan bagaimana sih guru dapat memetakan karakteristik peserta didiknya seperti itu sebelum menyusun perangkat ajar yang berbasis budaya lokal supaya strategi adaptasi itu memang betul-betul tepat sasaran seperti itu. Baik, ini diskusinya sangat bagus ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, setelah kita mendengarkan presentasi dari semua kelompok seperti itu ya, apa sih sebenarnya poin-poin penting dari yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini seperti itu? Mungkin ada yang bisa menuliskan pada kolom chat seperti itu ya, atau ada yang mau menyampaikan secara lisan terkait dengan tantangan-tantangan jika Bapak Ibu ya kita nggak tahu nasib itu ditempatkan di daerah yang minim fasilitasnya. Monggo, ada yang mau bisa menyampaikan 1 ataupun 2 orang seperti itu? Oke, ini ada Mbak Ulfa. Oke, silakan Mbak Ulfa. Ibu, terima kasih atas waktunya. Kalau untuk menurut saya, besar untuk di daerah yang terpencil dan lain sebagainya seperti itu adalah dalam hal media dan teknologi. Misalnya kalau di daerah terpencil itu kan kadang listriknya sering padam atau jarang ada internet gitu. Yang pasti karena teknologi yang kurang memadai itu, maka akan sulit menerapkan pembelajaran yang berbasis digital. Seperti yang diharapkan dari kurikulum yang sekarang, apalagi kurikulum merdeka dan banyaknya digitalisasi dalam media pembelajaran. Nah, tantangannya juga soal minat belajar siswa, karena kadang siswa di daerah terpencil kurang termotivasi, apalagi jika orang tua juga kurang mendukung pendidikan anaknya. Oke, baik, terima kasih Mbak Ulfa. Mbak Ulfa ini sudah tugas ya? Iya. Sudah ya? Oke, baik. Ya, baik. Jadi memang betul sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Ulfa tadi itu. Jadi memang hanya sangat banyak sekali ya ketika penyelenggaraan pendidikan di daerah yang minim fasilitasnya seperti itu. Jadi di sana guru itu perlu berpikir seperti itu ya, berpikir secara kreatif menggunakan sumber belajar lokal dan mungkin media-media sederhana sebagai alternatif sehingga apa ya dengan tujuan pembelajaran itu bisa tetap tercapai meski fasilitasnya terbatas seperti itu. Terkait dengan motivasi ataupun minat belajar siswa memang ya tidak kita pungkiri seperti itu memang itu menjadi salah satu tantangan juga, terutama jika dari lingkungan keluarganya ini ya, lingkungan keluarga itu yang kurang mendukung seperti itu. Jadi di situ memang peran Bapak Ibu, peran guru sangat penting untuk bisa menumbuhkan semangat belajar untuk siswanya seperti itu. Jadi bagaimana sih membuat pembelajaran yang lebih bermakna lagi, yang relevan dengan kehidupan peserta didik di sana seperti itu. Baik, terima kasih untuk refleksinya Mbak Ulfa seperti itu ya. Untuk menutup kegiatan kita, mungkin saya rasa sudah cukup ya dan diskusi kita di pertemuan hari ini seperti itu. Sedikit saya bisa menyimpulkan bahwa karakteristik dari kurikulum nasional itu mencakup ada tadi disampaikan SKL, kelulusan seperti itu yang harus dicapai oleh semua peserta didik baik di desa ataupun di perkotaan seperti itu. Kemudian juga ada standar isi yang memuat materi-materi pokok pembelajaran dan fleksibilitas ya agar bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal seperti itu. Kemudian juga ada kurikulum nasional itu juga menjunjung tinggi terkait dengan relevansi dengan konteks budaya sosial dan kegiatan ekonomi setempat seperti itu ya, sehingga bisa menekankan penguatan nilai-nilai karakter bangsa melalui profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi harapannya kita semuanya seperti itu untuk nantinya bisa mampu merancang pembelajaran yang berkualitas, yang berkeadilan dan kontekstual dimanapun Bapak Ibu ditugaskan seperti itu. Baik. Untuk tugas berikutnya ya di pertemuan berikutnya silahkan nanti Bapak Ibu mungkin bisa membuat grafis seperti itu terkait dengan strategi menyesuaikan kurikulum nasional dengan konteks lokal ya, dalam konteks lokal, dan nanti silahkan bisa diunggah pada LMS kita di Sekejar ya. Di situ sudah ada rumahnya, paling lambat nanti 1 hari sebelum pertemuan minggu depan kita laksanakan seperti itu ya. Baik, sebelum saya mengakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak Ibu? Jelas Ibu. Sudah jelas, baik, alhamdulillah. Nanti diperjelas lagi dengan tugas mandiri ya, membuat infografis ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk partisipasinya di pertemuan hari ini, meskipun pelaksanaannya kita lakukan secara daring seperti itu ya, tapi kelasnya masih tetap aktif. Sangat luar biasa memang offering D2 ini. Begitu ya. Saya sangat mengapresiasi semangat diskusi Bapak Ibu semuanya seperti itu. Izin untuk mengakhiri, mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bulan. Terima kasih, Sama-sama.